Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penanggulangan bencana, pencegahan, dan mitigasi serta kesiapsiagaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Hanif Waruni Saibatullah, NPM 19103060046. Lalu yang kedua, Rofiqatul Fitria, NPM 19103060049. Lalu yang ketiga, Sutrianingsih, NPM 19103060090. Materi yang pertama yaitu mitigasi. Pencegahan dan mitigasi. Mitigasi merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Tindakan pencegahan berorientasi pada upaya-upaya yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi, disebut pra-bencana. Dalam mitigasi bencana alam, terdapat 4 yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tersedianya informasi yang memadai dan aktual, serta peta kawasan rawan bencana untuk masing-masing jenis bencana alam. Yang kedua, sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Lalu yang ketiga, mengetahui serta memahami dengan baik tindakan yang perlu dilakukan dan dihindari, serta penyelamatan diri jika bencana terjadi. Lalu yang keempat, penataan dan pengaturan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Lalu yang selanjutnya adalah upaya mitigasi pasca bencana. Yang pertama yaitu pendataan kerusakan akibat bencana dan kekuatan bencana yang terjadi. Lalu yang kedua, identifikasi wilayah terdapat bencana berdasarkan tingkat kerusakan dan kekuatan bencana yang terjadi. Lalu yang ketiga, perencanaan untuk penanggulangan bencana di masa depan yang meliputi penataan ulang wilayah, tata ruang, dan penggunaan lahan tempat. Lalu yang keempat, perbaikan fasilitas pemantauan bencana yang rusak. Lalu yang kelima, pemantauan rutin sumber bencana. Lalu yang keenam, sosialisasi dan penyuluhan, penyebaran informasi, serta pelatihan tentang bencana alam. Lalu yang ketujuh, simulasi tanggap bencana. Selanjutnya yaitu mitigasi gunung meletus. Di antaranya, aktivitas gunung berapi secara terus-menerus dan intens. Yang selanjutnya, membentuk tim tanggap darurat ketika aktivitas gunung berapi meningkat. Lalu yang selanjutnya, membangun infrastruktur evakuasi warga yang bermukim dekat dengan puncak gunung. Lalu yang selanjutnya, memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat terkait ancaman bencana berupa lelehan, pemantauan lava pijar, hujan material, gunung dan banjir, lahar dingin, melakukan penyuluhan dan pendidikan serta simulasi evakuasi kepada warga dekat puncak gunung, menetapkan lokasi pengujian dan memastikan fasilitas penunjang telah siap pakai, dan membangun tanggul lahar dingin pada sungai yang dilalui. Lalu yang selanjutnya yaitu mitigasi tanah longsor. Di antaranya, perencanaan pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lain dengan menjauhi daerah lereng. Lalu yang selanjutnya, pembangunan drainase pada lereng dengan tujuan mengurangi kapasitas air yang meresap ke dalam tanah lereng. Lalu yang selanjutnya, pembuatan bangunan penahan jangkar dan piling. Lalu yang selanjutnya, pembangunan terasering dengan dukungan drainase yang baik. Lalu yang selanjutnya, membangun rumah dan pemukiman dengan pondasi kuat serta pemadatan tanah di sekitar pemukiman. Lalu yang selanjutnya, menanami daerah lereng yang gersang dengan jenis tanaman dengan akar kuat banyak, dan dalam jenis tanaman yang dapat dipilih di antaranya adalah duren, petai, nangka, dan kaliandra. Lalu yang selanjutnya, pemberian penyuluhan dan edukasi kepada warga sekitar lereng terkait dengan tanda-tanda terjadinya longsoran. Lalu yang selanjutnya adalah mitigasi gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran partikel bebatuan atau goncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik atau gempa bumi tektonik
dan rekahan akibat naiknya fluida atau magma, gas uap, dan lainnya dari dalam bumi menuju ke permukaan di sekitar gunung api disebut gempa bumi gunung api atau vulkanik. Mitigasi yang dapat dilakukan dengan membangun rumah atau pemukiman dengan struktur tahan gempa. Lalu materi yang selanjutnya adalah kesiapsiagaan. Peran pemerintah dalam mitigasi bencana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang keenam, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Yang ketujuh, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, tanggung jawab pemerintah yang wajib, itu yang pertama, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Yang kedua, perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Yang ketiga, pemulihan kondisi dari dampak bencana. Yang keempat, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Lalu yang selanjutnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Yang pertama, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Yang kedua, pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Yang ketiga, perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Yang keempat, pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Yang selanjutnya adalah wewenang pemerintah. Yang pertama, penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Yang kedua, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Lalu yang ketiga, penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah. Yang keempat, penentuan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain. Lalu yang selanjutnya, wewenang pemerintah. Yang kelima, perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana. Lalu yang keenam, perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan, dan pengurangan sumber daya alam yang melebihi. Yang ketujuh, kemampuan alam untuk melakukan penelitian, pemulihan. Yang kedelapan, pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. Lalu yang selanjutnya adalah wewenang pemerintah daerah. Yang pertama, penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Yang kedua, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi atau kabupaten atau kota. Yang keempat, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Yang kelima, perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan, dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya. Yang keenam, pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten, atau kota. Lalu selanjutnya, kelembagaan yang berwenang dalam penanggulangan bencana.
pemerintah untuk melakukan penanggulangan bencana yang merupakan lembaga pemerintah non-departemen setingkat menteri, yakni dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Tugas BNPB yang pertama, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Yang kedua, penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat. Tugas BPBD yang pertama, menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Lalu yang kedua, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. Hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Lalu yang kedua, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lalu yang keempat, mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Lalu selanjutnya, kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, menjaga kehidupan sosial masyarakat, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Lalu yang ketiga, memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Pengawasan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana meliputi sumber ancaman atau bahaya bencana, kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana, kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana, dan pemanfaatan barang jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. Selanjutnya, kegiatan konversi lingkungan, perencanaan penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, kegiatan reklamasi, pengelolaan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikannya dalam forum diskusi di Elita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.